Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Fauzia dari kelas 11 MIPA 8. Di sini saya akan membahas materi fisika kelas 11 bab fluida tentang tekanan hidrostatis. Apa sih fluida itu? Fluida merupakan zat yang dapat mengalir yang memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Jenis zat yang termasuk fluida ada zat cair dan zat gas. Dan fluida itu terbagi menjadi dua macam, ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Fluida statis merupakan zat alir yang berada dalam fase diam, sedangkan fluida dinamis merupakan zat alir yang bergerak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa fluida statis merupakan zat alir yang berada dalam fase diam atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut. Nah, contoh fluida statis dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah air pada gelas yang tidak diberikan gaya, maka air tersebut akan diam. Dan yang kedua adalah air sungai yang mengalir secara konstan. Di sini, saya hanya akan membahas tentang massa jenis, tekanan, tekanan hidrostatis, dan tekanan mutlak. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang massa jenis. Apa sih massa jenis itu? Massa jenis merupakan ukuran kerapatan suatu benda. Massa jenis dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V, di mana Rho merupakan massa jenis zat dengan satuan kilogram per meter kubik, M yaitu massa dengan satuan kilogram, dan V yaitu volume dengan satuan meter kubik. Dari massa jenis ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, di sini ada contoh soal, sebuah besi yang bermassa 330 kg memiliki volume 0,3 meter kubik masuk ke dalam danau. Pertanyaannya, berapakah massa jenis besi tersebut? Maka kita di sini tulis dulu diketahuinya. Diketahui massa sama dengan 330 kg dan volume sama dengan 0,3 meter kubik. Yang ditanya yaitu massa jenis atau Rho. Maka kita masukkan rumus Rho. Rho sama dengan M per V sama dengan 330 per 0,3 yaitu 1100 kg per meter kubik. Jadi, massa jenis besi tersebut adalah 1100 kg per meter kubik. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai jumlah gaya yang bekerja pada permukaan benda per satuan luas. Maka, rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan dengan satuan waktu Newton per meter persegi atau PA atau Pascal. Dan F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan yang terakhir A yaitu luas permukaan dengan satuan meter persegi. Oke, contoh soalnya, seorang anak mendorong tembok dengan salah satu tangannya. Jika daya dorong yang diberikan 10 Newton dan luas telapak tangan anak 100 cm persegi, maka tekanan yang diberikan anak pada tembok adalah, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui daya dorong yang diberikan 10, berarti F atau gayanya itu 10 Newton. Dan luas telapak tangan anak itu 100 cm, berarti luas permukaan atau A 100 cm persegi. Karena A ini harus dalam satuan meter persegi, maka kita ubah menjadi 0,01 meter persegi. Baru kita masukkan rumus tekanan, P sama dengan F per A. F-nya 10, A-nya 0,01. Maka hasilnya 1000 N per M kuadrat. Jadi,
tekanan yang diberikan anak tersebut adalah 1000 Newton per meter persegi. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gravitasi. Contoh utama dalam kehidupan sehari-hari tekanan hidrostatis itu seperti diving. Ketika seseorang menyelam semakin dalam, maka seorang penyelam tersebut maka akan merasakan tekanan yang semakin besar. Nah, hukum utama hidrostatis itu semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam fluida atau zat cair memiliki tekanan yang sama. Maka diperoleh rumus tekanan hidrostatis pH sama dengan rho GH, di mana pH merupakan tekanan hidrostatis, rho sama dengan massa jenis, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H merupakan kedalaman zat cair. Ini dia contoh soal tekanan hidrostatis. Seekor ikan sedang berenang di akuarium. Ikan tersebut sedang berada 50 cm dari permukaan. Maka berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan apabila massa jenis air 1000 kg per meter kubik? Kita tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahui ikan berada 50 cm dari permukaan, berarti ini merupakan kedalaman 50 cm. Karena kedalaman itu harus satuannya meter, maka kita ubah ke meter menjadi 0,5 meter. Dan massa jenis airnya atau rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. Masukkan rumus. pH sama dengan rho GH. Masukkan rho-nya 1000 dikali G itu percepatan gravitasi yaitu 10 dan H 0,5. Maka hasilnya yaitu 5000 Pascal. Jadi tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut adalah 5000 Pascal. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan total hasil penjumlahan tekanan hidrostatis dengan tekanan udara. Maka secara matematis tekanan mutlak dirumuskan PT sama dengan PO plus rho GH. Dengan PT merupakan tekanan mutlak, PO itu tekanan udara atau tekanan atmosfer, dan rho GH adalah tekanan hidrostatis. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.